wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jihan Maulidina dari kelas 11-9. Di sini saya sudah bersama narasumber Bapak Sudioso. Di sini saya akan mewawancarai materi yang tenaga kerja. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Bapak dalam mempersiapkan diri dalam mencari pekerjaan? Yang pertama, dalam mencari pekerjaan kita harus sesuai dengan kualitas kita ataupun kualifikasi sesuai dengan pendidikan kita. Jadi mempermudah kalau memang kualifikasinya sesuai, kita masuk ke sana, dan persyaratan harus disiapkan dan dari jauh-jauh hari, serta mental kita juga harus sudah siap. Untuk pertanyaan yang kedua, tantangan apa sih yang Bapak hadapi dalam mencari pekerjaan? Tantangannya adalah sekarang ini di era digital ya, di era digital itu banyak anak-anak muda yang lebih pandai, lebih cerdas ya, karena dari segi pendidikan anak-anak muda sekarang juga lebih jago-jago semua. Jadi tantangannya adalah kita siapkan untuk mentalnya untuk menghadapi persaingan dengan anak-anak yang memang punya kecerdasan, punya kemampuan lebih jauh. Lalu solusi apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, solusinya kita menjadi tenaga ataupun karyawan yang memang mempunyai kredibilitas, kejujuran yang memang itu harus dimiliki sebagai tenaga pekerja. Lalu bagaimana sistem upah yang diterima oleh Bapak? Kalau sistem upah sih, karena saya sebagai tenaga ASN ya sudah ada nilai nominalnya, jadi alhamdulillah bisa untuk mencukupi keluarga, kehidupan keluarga, dan juga memberikan jaminan pendidikan untuk anak-anak, dan hari tuanya juga ada alhamdulillah. Lalu bagaimana cara atau upaya Bapak dalam meningkatkan kompetensi agar sesuai dengan upah yang diharapkan Bapak? Kita bisa meningkatkan dari segi pendidikan. Misal kita pendidikan S1, kita jangan pernah berhenti di S1, tapi kita harus melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 gitu. Lalu bagaimana peran perusahaan dan pemerintah dalam membantu tenaga kerja mengembangkan kompetensinya menurut Bapak? Dari pemerintah yang jelas membuka ya pelatihan-pelatihan terkait dengan kompetensinya sesuai dengan profesinya, sehingga nanti kedepannya kita akan bekerja lebih baik dan kita akan bekerja sesuai dengan kompetensinya, sehingga nanti upah yang akan diberikan sesuai dengan apa yang sudah kita miliki. Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Maulidina, absen 12 dari kelas 11-9. Di sini saya sudah bersama narasumber yang akan saya wawancarai untuk memenuhi tugas ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama kakak siapa? Nama saya Angelly. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut kakak apa saja sih penyebab sulitnya mencari pekerjaan? Kalau untuk sekarang ya, yang paling sering dialami itu yang pertama pastinya lowongan pekerjaannya tuh sedikit gitu, sedangkan para pencari kerjanya tuh tinggi, jadi persaingannya cukup ketat. Terus kadang juga nggak sesuai dengan kriteria perusahaan. Paling dari situ sih penyebab susahnya itu. Lalu pertanyaan yang kedua, kendala atau tantangan apa saja sih yang biasanya terjadi dalam mencari pekerjaan? Tantangannya sih biasanya kurang skill ya. Kadang perusahaan itu pasti nyari orang-orang yang udah berpengalaman dalam kayak magang atau internship lainnya gitu. Jadi kayak hard skill, soft skill itu dinilai banget buat perusahaan gitu. Terus kadang usia, tinggi badan, berat badan itu juga jadi nilai tambahan gitu. Oke, baik.
Lanjut pertanyaan yang ketiga, upaya atau solusi apa sih yang kakak pernah lakukan? Kalau aku sendiri sih paling penting itu kita nambah skill ya. Kita kayak ikut kursus apapun itu, kayak kursus komputer, bahasa Inggris, itu paling jadi nilai tambah banget. Dan bahasa yang lagi banyak itu, banyak orang pakai bahasa Mandarin juga bahkan. Ya jadi pokoknya kita perbanyak skill, itu yang paling dibutuhin sih. Lalu pertanyaan yang terakhir, rencana atau langkah apa selanjutnya dari kakak untuk memperoleh pekerjaan? Yang pastinya kita harus sering-sering masukin lamaran dimanapun gitu kan, ya semoga kan keterima gitu. Nah selama kita nunggu lamaran itu, kita juga harus banyak nyari-nyari pengalaman lain buat nambah-nambah portofolio di CV gitu kan, kayak misal magang kayak gitu. Jadi selagi nunggu lamaran dipanggil gitu, kita juga nyari pekerjaan atau pengalaman yang lain lagi gitu, biar kita ada apa ya, maksudnya kayak pengalaman tambahan gitu loh, jadi gak kaget pas udah nanti kerja gitu, kayak udah tau lah basic-basicnya kayak gitu. Baik, cukup sekian wawancara dari saya dan juga kakak Angelique. Terima kasih sebelumnya kakak untuk ilmunya, dan terima kasih Bu telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, untuk jenis tenaga kerjanya, narasumber pertama merupakan pegawai negeri sipil atau PNS. Lalu untuk narasumber kedua termasuk angkatan kerja yang belum terserap atau pengangguran. Untuk sistem upahnya, untuk PNS memiliki untuk yang PNS itu sudah memiliki gaji bulanan tetap sesuai golongan dan masa kerjanya, ditambah tunjangan untuk kinerja dan juga keluarga dan juga lain-lain. Untuk pengangguran belum menerima upah karena belum bekerja. Lalu untuk cara tenaga kerja dan perusahaan, bagaimana untuk meningkatkan kompetensinya? Untuk meningkatkan kompetensinya untuk tenaga kerja itu seperti bisa belajar mandiri, mengikuti pelatihan, dan juga menambah pengalaman. Dan untuk perusahaan bisa memberikan pelatihan dan juga pembinaan kerja. Lalu untuk pengangguran, jenis yang dialami itu pengangguran struktural karena keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerjanya. Lalu peran pemerintah dan juga perusahaan. Pemerintah bisa berperan melalui pelatihan kerja, kebijakan upah. Perusahaan bisa berperan dengan membuka lapangan kerja dan juga meningkatkan kualitas SDM. Sekian dari tugas video wawancara saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya Jihan Maulidina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.